dan tiap koperasi akan kita beri truk, minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Mobil baru lagi. Wih, kemarin mobil listrik, motor listrik, sekarang koperasi desa. Ya Allah, ini baru semua ini. Isu motor SPBG belum usai, kini pemerintah borong 20.600 truk untuk koperasi Desa Merah Putih senilai 10,8 triliun. Alhamdulillah ya Allah, itu menandakan pemerintah Indonesia kaya, Indonesia sukses, berhasil hingga bisa menghambur-hamburkan uang. Kemarin beli 25.000 motor listrik untuk koperasi Desa Merah Putih, duitnya banyak. Terus ini beli 20.600 truk untuk koperasi Desa Merah Putih, duitnya banyak. Berarti sukses dong, sejahtera rakyatnya. Dan nanti pasti truk-truk ini akan berguna bagi perdagangan di koperasi Desa Merah Putih. Nanti orang-orang yang beli nggak usah datang, diantar pakai truk. Apakah fungsinya lebih besar daripada anggarannya? Coba bayangkan ya, sekelas Alfamart, Indomart, dia kan tiap toko nih nggak punya truk. Nah ini koperasi Desa Merah Putih tiap gerai punya truk, punya pickup. Kalau Indomart, Alfamart mungkin di induknya saja ya, di grosirnya. Nanti truknya itu ya untuk mendistribusikan barang-barangnya. Seharusnya koperasi Desa Merah Putih gitu, nggak usah banyak-banyak. Cukup di gerai utamanya, di grosirannya itu. Nanti kan di antar ke sini gitu, nggak perlu per gerai. Kalau per gerai fungsinya apa coba? Terus belum perawatannya. Aduh. Tapi ini duit negara ya, bukan duit swasta ya. Jadi semau-maunya lah, nggak apa-apa. Top, duitnya ada, ya kan? Kata Mayor tadi. Duitnya dari mana? Ada. Tapi untuk rakyat miskin nggak ada. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Dan ini PR yang mendasar penting. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Yang kita sekarang turunan dari itu, yang saya rasa kita perlu kerjakan sama-sama dan urgen ini, mengedepankan transparansi dalam semua pengambilan kebijakan. Transparansi itu akan memastikan rakyat hadir mengawasi. Transparansi itu memastikan negara bisa menunjukkan kepada rakyat apa saja yang dikerjakan. Transparansi ini kunci. Kalau ada transparansi, maka kita semua bisa bicara dengan data. Dan pemerintah pun ketika menjelaskan kebijakan menggunakan data. Jadi transparansi ini harus dikembalikan Bapak sekalian. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Dan ini PR yang mendasar penting. Yang ketiga yang saya sampaikan di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas
publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dani. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas. Kalau teman-teman ingat bagaimana ya seminggu atau 2 minggu yang lalu itu viral ya, tentang bagaimana Koperasi Merah Putih ini pengadaan ya, kurang lebih teman-teman ya. Pada saat itu dianggarkan 105.000 unit mobil pick up dari India, dan itu menuai sorotan dari berbagai kalangan ya, termasuk PDI Perjuangan ya, dan masyarakat akademisi itu mengkritik tersebut teman-teman. Kenapa harus dari India gitu ya, dengan mobil sebanyak itu teman-teman. Nah kemudian geger lagi ya, bagaimana viral puluhan ribu lagi ya, motor listrik untuk SPP GMBG, dan ini sudah dibenarkan oleh Kepala BKN Dadang ya. Nah kemarin viral lagi teman-teman, bagaimana ya, terlihat antrian ya, bahkan puluhan ribu mobil truk ya, truk pengangkut ya barang ya, dengan jumlah yang besar ya. Ini diduga adalah milik Koperasi Desa Merah Putih teman-teman, karena tulisannya ada ya. Dan ini menjadi sorotan lagi, menjadi sebuah pembahasan teman-teman. Jadi kayak gini, dulu sebelumnya ada pengadaan ya, mobil pick up ya, sekarang kemudian ada truk. Ini kan menunjukkan ya bagaimana berlawanan dengan Pak Prabowo mengatakan ada efisiensi, ada sesuatu yang harus diefisienkan teman-teman. Tapi di sisi lain belanja kendaraan ini dengan jumlah yang sangat besar ya, ini sangat luar biasa ya, tidak main-main kalau dianggarkan teman-teman. Ini puluhan triliun ya. Dan inilah menjadi sorotan publik. Ini menjadi bagaimana publik menilai hal ini ya, sebuah pemborosan di tengah-tengah ekonomi yang sulit ya, di tengah-tengah bagaimana masyarakat kemudian kesulitan ya untuk belanja karena harga-harga barang mahal dan sebagainya teman-teman. Ya sebenarnya ini program Pak Prabowo sangat bagus ya, program Merah Putih dan sebagainya itu adalah bagus. Namun ya perlu dievaluasi aja teman-teman. Bagaimana menurut